Kalau saya kasih dua pilihan, steak wagyu atau pecel lele, kemungkinan besar sebagian dari kamu akan memilih wagyu. Wajar, karena wagyu identik dengan makanan mahal. Sedangkan lele sering dianggap makanan rakyat, murah, mudah ditemukan, dan hampir selalu ada di pinggir jalan. Tapi justru itu yang menarik. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa hampir setiap kota di Indonesia pasti punya warung pecel lele? Kenapa bukan pecel nila, pecel gurame, pecel ikan mas? Kenapa justru lele? Padahal kalau dilihat sekilas, mukanya sangar, berkumis panjang, kulitnya licin. Kalau di foto, mukanya selalu kelihatan seperti lagi kesal sama kehidupan. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau lele itu ikan yang hidup di air kotor. Padahal, di balik tampilannya yang sederhana, lele menyimpan sejarah ribuan tahun. Perjalanan lintas benua mengubah dunia budidaya ikan di Indonesia dan bahkan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang. Yang lebih mengejutkan lagi, lele yang paling sering kamu makan hari ini kemungkinan besar bukan lele asli Indonesia. Loh, kok bisa? Yuk kita telusuri. Bab 1. Manusia sudah makan lele sejak ribuan tahun. Kalau ditanya, siapa manusia pertama yang makan ikan lele? Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena itu terjadi jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Namun, para arkeolog menemukan bahwa sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di Afrika, Timur Tengah, hingga Mesir kuno sudah menjadikan lele sebagai sumber makanan. Alasannya sederhana, lele sangat mudah ditemukan. Tidak perlu pergi ke laut, cukup ke sungai, rawa, atau danau. Selain itu, lele termasuk ikan yang sangat tangguh. Saat musim kemarau datang dan kadar oksigen di air menurun, banyak ikan lain mati, tetapi lele masih mampu bertahan. Kemampuan inilah yang membuat manusia zaman dulu sangat bergantung pada ikan ini. Bukan karena rasanya paling enak, tetapi karena peluang menemukannya jauh lebih besar. Kalau diibaratkan, mencari ikan laut itu seperti berburu rusa, sedangkan mencari lele lebih seperti memetik mangga di halaman sendiri. Lebih mudah, lebih dekat, dan peluang berhasilnya jauh lebih besar. Bab 2. Indonesia sudah mengenal lele jauh sebelum pecel lele. Kalau begitu, apakah lele baru masuk ke Indonesia setelah ada pecel lele? Ternyata tidak. Indonesia sejak lama memiliki lele asli, yaitu lele lokal atau Clarias batrachus. Ikan ini hidup alami di sawah, sungai, rawa, hingga saluran irigasi. Nenek moyang kita sudah menangkap dan mengonsumsinya sejak ratusan tahun lalu. Namun saat itu belum ada istilah pecel lele. Lele biasanya dipindang, digulai, dibakar, atau digoreng sederhana. Capek yuh disuruh gale gini mulu. Artinya, budaya makan lele sudah ada sejak lama. Yang berubah nanti bukan kebiasaan makannya, melainkan jenis ikan yang dipelihara. Dan perubahan itu datang pada tahun 1985. Bab 3. Tahun 1985, seekor lele Afrika mengubah Indonesia. Memasuki awal tahun 1980-an, peternak mulai menghadapi masalah. Lele lokal memang enak, tetapi pertumbuhannya lambat, ukurannya lebih kecil, dan hasil panennya belum mampu memenuhi permintaan pasar. Indonesia membutuhkan jenis lele yang lebih produktif. Lalu, pada tahun 1985, melalui PT Cipta Mina Sentosa di Jakarta, Indonesia mulai memperkenalkan lele Dumbo yang didatangkan melalui Taiwan. Meski dikenal sebagai lele Taiwan, sesungguhnya nenek moyangnya berasal dari Afrika. Lele ini merupakan hasil pengembangan dari spesies Clarias gariepinus. Saat pertama kali diperkenalkan, banyak peternak penasaran, benarkah lele ini lebih unggul? Ternyata jawabannya iya. Pertumbuhannya jauh lebih cepat, tubuhnya lebih besar, produksi telurnya lebih banyak, lebih tahan terhadap kondisi budidaya yang padat, dan waktu panennya lebih singkat. Tidak butuh waktu lama, lele Dumbo menyebar ke berbagai daerah. Kolam-kolam baru bermunculan, produksi meningkat drastis, harga lele menjadi lebih terjangkau, dan konsumsi masyarakat ikut melonjak. Menariknya, nama Dumbo sering bukan karena ada hubungannya dengan film Gajah Terbang Disney, melainkan karena ukuran tubuhnya yang jauh lebih besar dibanding lele lokal saat pertama kali dikenalkan. Masyarakat kemudian menjulukinya Dumbo sebagai gambaran bahwa ikan ini berukuran jumbo. Bab 4. Kenapa justru Lamongan? Tapi masih ada satu pertanyaan. Kalau lele sudah lama dimakan, kenapa sekarang identiknya justru pecel lele Lamongan? Apakah lelenya berasal dari Lamongan?
Jawabannya bukan. Yang membuat Lamongan terkenal bukan ikannya, melainkan orang-orangnya. Pada akhir tahun 1970-an hingga memasuki dekade 1980-an, banyak warga Lamongan merantau ke Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Modal mereka sangat terbatas, maka mereka mencari usaha yang murah dijalankan. Mereka melihat kuliner Betawi yang dikenal sebagai pencak lele. Lalu resep itu dipadukan dengan cita rasa khas Lamongan. Sambalnya dibuat lebih khas, lalapannya lebih lengkap, lele digoreng hingga renyah, dan lahirlah warung-warung tenda sederhana. Dari satu tenda menjadi dua, lalu puluhan, ratusan, hingga ribuan. Yang menarik, sampai hari ini tidak ada catatan sejarah yang menyebut siapa pendiri pertama warung pecel lele. Popularitasnya bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh ribuan perantau Lamongan yang membuka usaha serupa di berbagai kota. Jadi kalau hari ini kamu melihat papan bertuliskan pecel lele Lamongan, belum tentu lelenya berasal dari Lamongan. Yang berasal dari Lamongan adalah resepnya, cara masaknya, dan semangat para perantaunya. Bab 5, kenapa namanya pecel lele? Kalau dipikir-pikir, nama pecel lele juga cukup unik, karena ketika mendengar kata pecel, yang terbayang biasanya sayuran dengan bumbu kacang. Sedangkan pecel lele tidak memakai bumbu kacang sama sekali. Sampai sekarang belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan asal-usul nama tersebut. Ada dugaan bahwa kata pecel di beberapa daerah Jawa mengalami perkembangan makna. Bukan lagi hanya sayuran dengan bumbu kacang, tetapi hidangan sederhana yang disajikan bersama sambal dan lalapan. Jadi, kalau ada yang bertanya kenapa namanya pecel lele, jawaban paling jujur adalah sejarawan pun masih terus mencarinya. Bab 6. Dari ikan sungai menjadi mesin ekonomi. Hari ini, lele bukan lagi sekedar ikan, ia adalah industri. Di balik satu porsi pecel lele, ada pembudidaya yang menetaskan telur. Ada peternak yang membesarkan benih, ada produsen pakan, ada pembuat kolam, ada pengepul, ada pedagang besar, ada pedagang pasar, ada pemilik warung, sampai kurir yang mengantarkan pesanan ke rumah. Seekor lele menghidupi banyak orang. Dengan berkembangnya teknologi seperti kolam terpal dan sistem bioflok, budidaya lele kini bahkan bisa dilakukan di lahan sempit. Modalnya lebih terjangkau, produktivitasnya lebih tinggi. Tak heran jika Indonesia kini menjadi salah satu produsen lele terbesar di Asia Tenggara. Lucunya, masih ada saja yang meremehkan lele karena dianggap ikan murah. Padahal, yang sering bikin dompet kosong sekarang bukan lele. Justru kopi susu, camilan, biaya langganan yang awalnya niatnya cuma coba sebulan. Penutup. Jadi kalau nanti malam kamu mampir ke warung pecel lele, coba lihat sepiring lele goreng itu sedikit lebih lama. Di balik harganya yang terjangkau, ada perjalanan ribuan tahun. Ada kisah manusia bertahan hidup di tepi sungai. Ada perpindahan spesies dari Afrika ke Asia. Ada inovasi budidaya yang mengubah dunia perikanan Indonesia. Dan ada perjuangan ribuan perantau Lamongan yang menjadikan pecel lele sebagai salah satu ikon kuliner negeri ini. Siapa sangka ikan berkumis yang sering dianggap biasa saja ternyata punya perjalanan sejarah yang luar biasa. Kalau menurut kamu, makanan sederhana apa lagi yang ternyata punya sejarah menarik untuk dibahas? Terus di kolom komentar, siapa tahu ide kamu akan jadi video jurnal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.